Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Dalam sejarah Islam, Fir'aun adalah raja yang pernah dilaknat oleh Allah. Bahkan, kekufuran dan kesombongannya disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan, karena penantangannya yang getol terhadap kebenaran Islam, Jibril pernah menyumpal mulutnya dengan lumpur. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Fir'aun tidak hanya dikenal akan kesombongannya, namun ia juga dilaknat karena menentang kebenaran Al-Quran. Karena itulah ia mendapatkan azab dari Allah dengan siksaan yang amat pedih, tidak hanya kepada Fir'aun, namun juga bala tentaranya. Kesombongan Fir'aun membuat malaikat Jibril amat membencinya. Saking bencinya, ia menyaksikan langsung saat Allah menenggelamkan dan membinasakannya. Karena menyaksikan sendiri, Jibril pun pernah memberitahu Rasul bahwa saat ditenggelamkan Fir'aun berkata, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Mendengar hal itu, Jibril pun menyumpal mulutnya dengan lumpur yang ada di lautan. Karena itulah Fir'aun gagal mengucap tauhid di hadapan Allah. Jibril pun berkata lagi kepada Rasul bahwa Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur laut karena takut raja yang angkuh tersebut mendapatkan rahmat Allah dan diterima taubatnya. Jibril melakukan hal itu karena kebenciannya kepada Fir'aun amatlah besar. Kekufuran dan kerusakan telah membuatnya tenggelam di dalam bumi. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Quran Surat Yunus ayat ke-90. Mengenai kebencian Jibril kepada Fir'aun tersebut juga dikisahkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Saat itu ada yang menanyakan, apa ruginya Jibril kalau Allah memberikan rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Melihat pertanyaan ini, Syekh Umar Sulaiman menjawab, seseorang yang telah benar-benar membenci orang-orang zalim akan berdoa kepada Allah supaya taubat mereka tidak diterima. Kemudian tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa serupa juga dipanjatkan oleh Nabi Musa. Kala itu ia berharap agar Allah mengunci mata hati Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan demikian mereka menjadi tidak beriman dan mendapatkan azab yang pedih. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Menanggapi kejadian itu, ada yang menanggapi, bukanlah hal maklum jika Allah tidak menerima taubat ketika nafas di tenggorokan dan azab telah turun? Bagaimana Jibril bisa mengira bahwa Allah mungkin mengampuni Fir'aun, sementara dia dalam keadaan seperti itu? Syekh Umar pun menjawab, Jibril memperkirakan apa yang ada dalam keyakinannya tanpa merujuk kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang Jibril yang menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur saat ia akan mengucap syahadat memang terlihat aneh. Namun faktanya memang demikian. Kisah ini memberikan pelajaran tersendiri bagi umat yang mau mengambil pelajaran. Pelajaran pertamanya adalah Allah memiliki rahmat yang amat besar. Jibril tahu bahwa Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun, baik itu orang yang beriman ataupun tidak. Karena itulah ia merasa takut. Terlebih Fir'aun selama ini menentang Allah dan Rasulnya. Jibril merasa takut Fir'aun mengucap tauhid sewaktu ia tenggelam bersama bala tentaranya. Pelajaran kedua adalah kalimat tauhid benar-benar memberikan keutamaan tersendiri. Jibril saja takut Fir'aun akan memperbaiki keimanannya dan mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi bagi seorang hamba yang dalam keadaan sehat memperbaiki diri dengan meningkatkan keimanan kepada Allah. Pastinya ia akan mendapatkan ampunan, rahmat, dan kasih sayangnya.
Adapun pelajaran ketiga dari kisah Jibril dan Fir'aun di atas adalah malaikat sangat membenci orang kafir. Hal ini dibuktikan dengan upaya Jibril menyumpal mulut Fir'aun saat ia ditimpa azab. Tidak hanya Fir'aun, pastinya malaikat membenci setiap orang yang kafir dan mengingkari Allah. Sahabat Muslim, dari ulasan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa keimanan kepada Allah hendaknya diperbaiki selama masih ada kesempatan bertaubat kepadanya. Karena jika sudah terlambat dan saat itu tiba, manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri dari siksa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang beruntung yang mendapat ampunan dan rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.